zaman sekarang bukan tanaman nunggu penyakit. Kadang-kadang penyakit yang nunggu penanaman. Ini udah habis hampir 70-an. 70 juta. Wih, cukup lumayan ya. Hari ini saya sedang berada di Kampung Ciwalu. Kampung Ciwalu itu ya salah satu kampung yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, hari ini kita akan coba jalan-jalan ke wilayah atau ke seputaran Ciwalu. Saya kebetulan ada teman namanya Bang Ujun. Bang Ujun ini pemuda di Ciwalu. Hari ini saya akan diajak-ajak bermain ke kebun. Ternyata mereka memiliki usaha pertanian juga. Karena hampir sebagian besar masyarakat di sini bertani kehidupannya. Seperti itu. Bagaimana proses berkebun di sana, apa yang kemudian ditanam akan kita tengok. Ini Bang Ujun. Jadi kita akan berangkat pakai motor. Ini motornya, nah ini diisi bensin dulu, Mas. Selain Mang Ujun juga ada Mang Daya. Ya, Mang Daya ini dia sekaligus pengelola kebun yang ada di Ciwalu. Halo Mang Daya. Siap. Siap. Hari ini kita akan kemana nih? Ke kebun Cautali antara Catang Nutup dan Hamerang, memantau yang kerja. Oh gitu. Jadi di sana tuh udah ada orang ya? Ada. Kita akan tunggu di sini. Seperti yang saya katakan bahwa kita akan coba naik motor. Wah, ternyata motornya beda. Yang diisi bensin tadi yang mana, ini yang dibawa yang mana. Ternyata ini motor yang dibawa nih sekarang. Aman, Man? Aman, Man? Hah? Oh iya, banyak kak, banyak kak, iya, tidak salah. Motornya sampai ke mana, Man? Oh, ini kacang. Ini motor memang tidak sampai ke kebun yang layak, tapi hanya ditinggal nanti tepatnya di Catang Nutup. Catang Nutup itu sekitar berapa menit, Man? 20 menitan. 20 menit. Karena harus melewati sungai, jadi kalau tidak ada jembatan juga bisa dilewati. Saya telah sampai di lokasi. Nah, ini lokasinya di belakang saya. Lokasi ini dikelola langsung oleh masyarakat, masyarakat yang mengelola sendiri. Nah, ini aliran airnya cukup jernih karena ini sudah masuk ke Hulu Cisadane. Yang aliran ini Aldawa, Sungai Cisadane yang mengalir sampai wilayah Tangerang, Banten. Jadi hulunya seperti ini, Sungai Cisadane. Ini kebun yang dikelola masyarakat tadi ditanami cabai.
kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan mereka. Mang Daya ini sebagai pemilik kebun, dia sekaligus sebagai pengelola. Ini para pegawainya, Mang Ugan, Caca Handikanya Kampung Ciwalu. Nah, beliau ini biasa yang mengerjakan di sini. Sebenarnya lah Mang Ugan di dia. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Mulai dari itu di Hamerang. Di Hamerang. Hamerang kan nangis panen. Oh, terus panen. Akhirnya tahap kedua ieu Di dia can pernah panen berarti. jalan 3 bulan ya. Perjalanan 3 bulan tuh ibu lahan sampai ke anak ini 3 bulan. Begini. Nyata si Kang Daya ini dia ngembangin di 2 lokasi. Kamu ini blok nan ngerana? Oh, Cetang Nutug. Ini Cetang Nutug dan 1 blok lagi di Hamerang. Nah, yang ini belum panen, belum menghasilkan. Nah, yang sudah panen itu ada di Hamerang. Kita akan coba gali-gali infonya. Siapa tahu ada yang minat berkebun cabai, investasi cabai. Gimana Kang? Ini berapa luas lahan? Ini lahan sekitar 8.000. Tanaman cabainya 13.000 14.000 pohon. 14.000 pohon. Ya. Status lahannya gimana Kang? Ini punya status lahan, punya tanah pribadi. tanah pribadi. Yang punya Bos Mucung orang Manggis. Saya nyewa lahan per tahun 1 juta. Oh, per tahun 1 juta dengan luasan 8.000 meter. 8.000 meter. Gimana Kang? Modal yang dikeluarkan cabai ini di lahan 8.000 meter itu kisaran berapa kira-kira? Tergantung sih, kalau kan ini pedalaman. Mungkin ngangkut garak juga double. Terus kemungkinan ya kalau di depan habis 50, di sini bisa nyampe 100. Itu aja sih. Akang ini harus mengeluarkan kocek berapa nih untuk bisa sampai nanam sebanyak ini 14.000 batang? Ya sekitar Sudah habis berapa nih? ini udah habis hampir 70-an. 70 juta. Wih, cukup lumayan ya. Kira-kira balik gak modal tuh, Mang? Insya Allah, Prospeknya. Insya Allah. Insya Allah lah ada lebihnya. Jadi dari 14.000 batang ini kira-kira kalau misalkan ini berapa kali panen, Mang biasanya? Bisa nyampe 20 kali panen? 25. Per panen itu rata-rata berapa kalau dirata-ratain? Ini kalau panen rayanya bisa nyampe 1 ton 300 1 ton 300 kilo. 1 ton 300 kilo tinggal dikali harga cabai kan tidak tentu ya, Benar. naik turun gitu. Naik turun benar. Sekarang itu harga cabai berapa? Kalau sekarang lagi lumayan anjlok nih, 9.000 10 kisarannya. Tapi kalau dulu mah ada yang 30, 35, 20. Tergantung sih variasi kalau masalah harga. Ada yang 27, 8, 29. Beda-beda. Jadi prospeknya gimana gini Kang? Apakah menguntungkan investasi ke cabai atau memang gimana? Kalau masalah cabai sih, kalau harga tinggi itu double lah. Double masalah untungnya. Tapi kalau lagi merosot ya habis. Cuman tutup lubang kali lubang, udah alhamdulillah sih gitu juga. Tapi untuk sekarang ini cukup lumayan lah ya. Lumayan untuk sementara ini, alhamdulillah lah. Akan ngembangin di berapa lahan Kang? Berapa blok? 4 blok. Ada yang di Hamerang lagi panen sekarang 15.000. Kalau yang ini 8.000, 14.000. Kalau di sana itu di lahan Cautali ada yang 12.500 sama 7.500. Jadi keseluruhan hampir 50.000 pohon. 50.000 pohon. Yang baru panen ini berapa ribu pohon? 15.000. 15.000. 15.000. Itu kalau dikalkulasi sama modal sudah balik, Mang? Udah alhamdulillah. Udah balik ya? Udah balik. Ada lah keuntungannya ya? Ada. Jadi begitu pemirsa, ternyata nanam cabai ini memang dia cukup prospeknya cukup bagus gitu ya. Tapi memang resikonya harga pasar ini cepat naik turunnya. Dan sekarang ini lagi turun. Ini di angka kisaran berapa Kang, Mang, sekarang harga cabai? 9.000. 9.000. 9.000, 10.000. Oh, biasanya? Kilo. Biasanya ya di atas 25. Di atas 20. 27. Nggak nentu sih ya namanya ya. Jualan kan turun naik. Ini apalagi kalau cabai itu jangankan ya hari lah, hitung jam juga udah naik turun.
Kalau pasar gimana? Saya pasar ngirim ke pasar Bogor, TU, kadang-kadang Keramat Jati, Tanah Tinggi, ya kemana aja sih Pak. Kalau Melihat harga pasar aja ya? iya, sesuai dengan pasaran aja. Kira-kira ini pesan apa nih yang ingin Kang Day sampaikan ke para petani bagi mereka yang berminat untuk cabai? Pesannya gimana nih? Ada Ya. pesan khusus nggak? Ada tips khusus nggak nih? Nggak ada sih, cuman ya kalau cabai itu satu modal harus kuat dari obat-obatan, mungkin ya tahan mental harus kuat. Ya namanya petani kan banyak yang ngeluh kalau harga cabai, jangankan beli obatnya, buat upah kerja juga udah aduh minus. Itu aja sih. Terima kasih Kang. Begitulah wawancara saya dengan Kang Daya. Tapi beliau ini masih relatif muda dan sudah banyak mengembangkan produk-produk pertanian. Untuk sekarang ini cabai. Nah, terima kasih Kang. Siap. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Ugan. Bang Ugan ini salah satu pegawai yang bekerja di lahannya Kang Daya. Kepala mandor, kepala kerja ya. Mang, lahan 8.000 meter ini dia butuh berapa pekerja efektifnya gitu, Mang? Kalau menurut saya tuh dari mulai pembukaan ya, tergantung sikon yang kita kelola tuh antara gampang yang tidak gampangnya minimal satu blok itu 10 orang. 10 orang ya, Mulai pembukaan lahan. dari mulai pembukaan. Ya dari pertama nyangkul sampai ngepedeng, terus naburin pupuk, sampai nutup akhir finishing nutup mulsa. Sebelum penanaman berarti kita bekerja atau dialihkan ke lahan yang berbeda. Nah, satu. Kedua, kalau misalkan setelah kita nanam berarti itu masih minimal membutuhkan tenaga kerja 5 atau 6 orang. Setelah penanaman selesai berarti itu tenaga kerja dikurangin 2 atau 3 orang, berarti sisa tinggal 3 kalau 6 orang. Itu kalau menurut saya memang seperti itu kalau di tanaman cabai. Nah, kalau misalkan setelah nanam atau mulai pemupukan, terus hari berikutnya dari pertama mupuk, terus penyemprotan, terus perawatan, mungkin itu kadang-kadang bisa ditambah lagi orang, tergantung sikon yang kita rawat. Kalau misalkan ya kan seperti ini nih, ini sebetulnya tenaga 4 orang juga kalau untuk sementara memang dibilang katakan cukup lah. Oh, jadi setelah penanaman itu untuk merawat ini tidak perlu 10 orang gitu ya? Tidak, Hanya pas pembukaan lahan itu butuh 10 orang 10 orang. untuk lahan di 8.000 meter begitu. Kira-kira kesulitannya apa, Mang, untuk proses budidaya cabai ini? Kalau kesulitan sih, kalau dibilang sulit ya memang namanya, kalau menurut saya tuh cabai itu puncaknya tani kan. Puncaknya tani. Puncaknya tani. Nah, Itu gimana maksudnya, Mang? soalnya kan dari dibilang puncaknya tani itu, kalau namanya petani cabai itu kalau menurut saya nggak ada yang bisa, nggak ada yang senior. Ya kalau misalkan kita pertama pembukaan dari Hamerang. Hamerang agak udah berhasil lah. Kalau misalkan kita kembali pindah lagi lahan, berarti kita belajar lagi. Oh gitu. Karena harus menyesuaikan ya. Gitu. Soalnya kan kalau masalah lahan itu nggak sama, cuaca dan kondisi itu kadang-kadang berbeda. Sekalipun obat juga kadang-kadang misalkan obat ini bisa ngatasi yang di Hamerang. Kalau di lahan berbeda itu belum tentu obat tersebut bisa ngatasi. Itu kalau di cabai Itu beda-beda ya. beda-beda. Jadi setiap obat itu kadang itu berbeda perlakuannya dengan di lain tempat gitu. Ya, itu menurut pengalaman gitu. saya. Tapi kadang-kadang ya kalau beda sama yang di Bodogo. Kalau di Bodogo kan cuacanya tentulah, kalau di barat tentu tuh panasnya ekstrim lah. Kalau di lahan ini kan kadang-kadang kabut tuh kadang-kadang ada yang lepas, ada yang kembali lagi gitu.
Makanya kalau cabai itu bukan mengobati, kalau menurut pencegahan penyakit. Oh iya. Karena kalau sekarang ini Kang, kalau menurut saya masalah tanaman di zaman sekarang bukan tanaman nunggu penyakit. Kadang-kadang penyakit yang nunggu tanaman. Tanaman kalau kita misalkan lengah dari perawatan atau dari pengobatan, ya kadang-kadang ya namanya penyakit udah masuk itu lama. Lama hilangnya, ya kadang-kadang 2 sampai 3 hari masih bertahan. Tapi kalau kita ketat dari pencegahan, ya mungkin namanya kita udah cegah, ya seenggaknya lah bisa diatasi. Ini usia tanam dari mulai tanam sampai ke panen ini berapa bulan atau berapa hari, Mas? Ya itu tergantung cuaca dan lahan. Memang sih kebiasaan saya tuh kadang-kadang 3 bulan 15 hari. Itu kalau menurut secara umum lah. Tapi kalau di sini seperti yang di Hamerang itu nggak nyampe 3 bulan 15 hari. Kadang-kadang itu yang kemarin tuh 3 bulan 5 hari juga udah kepanen. Jadi lebih pendek waktunya ya? Ya. Lebih pendek waktunya. Itu masalah itu belum saya tahu 100% tahu apa memang Penyebabnya apa gitu? penyebabnya apa. Tapi kalau menurut lahan itu kadang-kadang sama gitu. Oke, Mang. Terima Itu kasih, kalau Mang. menurut saya. Kiri kanan saya atau di hadapan dan di belakang saya ini adalah gugusan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang mana dulunya ini statusnya hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Tapi pada tahun 2003 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mengalami perluasan. Wilayah-wilayah yang dulu dikelola oleh Perum Perhutani sehingga beralih fungsi menjadi hutan konservasi dan di dalam masuk ke dalam pengolahan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini seperti ini penampakannya. Khusus sawah-sawah, kebun termasuk kebun cabai ini tidak masuk ke dalam hutan konservasi. Ini adalah tanah pribadi seperti yang dikatakan sama Kang Daya tadi, bahwa statusnya milik tanah milik. Beliau hanya meminjam atau menyewa lahan ini dengan luasan 8.000 meter dengan harga 1 juta per tahun.